Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah pendidikan pengembangan peserta didik. Kami di sini ingin mengerjakan tugas berupa wawancara ke guru di jenjang sekolah dasar. Setelah itu perkenalkan, saya Yudhistira Khairul Amri dengan NIM 1503625084 dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Selanjutnya dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nara Desvitalina dengan NIM 15046255070 dari Prodi Pendidikan Sejahtera. Perkenalkan, nama saya Nima Rafa Maharani dari Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga dengan NIM 15046255073. Saya Faiza dengan NIM 15036255091. Bapak dengan Bapak siapa? Perkenalkan, nama saya Jajan Mujaman, guru PJOK dari SDN Jatiroyo 4, Kecamatan Pondok Mati, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pak, saya mau nanya, bagaimana anak SD mulai belajar kerjasama dan berkompetisi dengan teman sebaya? Untuk kompetisi khususnya di PJOK, saya adakan simulasi pertandingan, biasanya menggunakan ada tim game turnamen, satu tim kelompok dengan kelompok yang lainnya. Dan di situ ada namanya euforia ataupun suasana pertandingan kompetisi. Biasanya juga seperti itu. Ada lomba-lombanya dalam pelajaran di sana. Pertanyaan kedua, apakah penggunaan gadget atau media sosial mempengaruhi perkembangan perilaku siswa? Jika iya, bagaimana pengaruhnya? Sebetulnya gadget ini adalah dua sisi mata pisau yang berbeda. Di sisi lain membantu, di sisi lain ya merusak. Contoh membantunya misalkan ada pelajaran yang memang sekolah harus simulasi tentang video pembelajaran. Pastinya itu harus diakses melalui gadget. Dan pun ada sisi negatifnya, kebanyakan nonton yang enggak, main game dan lain-lain. Ya tergantung orang tua yang memantau di rumah. Kalau guru di sekolahan hanya sampai jam pelajaran, tapi orang tua sangat harus memang ekstra di rumah. Yang pastinya mempengaruhi sekali. Biasanya anak-anak yang memakai gadget itu ya tidak mau aktif bergerak, bersosial maupun dalam pelajaran pun menurun. Seperti itu. Baik, izin dan pertanyaan selanjutnya Bapak. Pertanyaan ketiga, apakah pihak sekolah memiliki program khusus untuk mendukung perkembangan siswa yang mengalami kesulitan? Untuk program yang mengalami kesulitan biasanya di pelajaran. Kalau anak yang bagi PJOK sendiri, kalau misalkan anak memang sudah bisa dalam belajar, biasanya dikasih untuk tingkat yang lebih tinggi. Kalaupun memang tidak bisa, biasanya ada proses remedial. Kalau untuk program khusus di sini itu tidak ada, tapi untuk program guru sendiri ada yang program pengayaan dan program remedial. Itu masing-masing guru biasanya. Baik, lanjut ke pertanyaan keempat. Apa tantangan utama guru dalam menstimulasi kemampuan berpikir kritis di usia dini? Untuk berpikir kritis di usia dini, banyak anak-anak tantangannya itu lebih kepada hanya dulu pada metode ceramah. Biasanya guru itu sendiri yang mendikte menggunakan metode ceramah. Banyak sekali yang guru-guru yang belum menggunakan kemampuan untuk menstimulasi konsep berpikir kritis anak. Kembali lagi, tantangannya adalah bagaimana sumber dayanya dari guru untuk memakai atau menstimulasi konsep berpikir anak. Kembali ke gurunya. Kalau untuk gurunya udah oke, anak-anak pun pastinya akan selalu berpikir kritis. Banyak kan ya metodenya menggunakan ceramah. Banyak metode yang harus dipakai dalam mensimulasi berpikir. Harusnya tantangannya dari guru itu sendiri. Kalau gurunya udah oke, anak-anaknya pasti juga pun oke. Apalagi Gen Z, Gen Beta, mereka udah berpikir kritis. Gitu. Bagaimana simulasinya itu untuk simulasi ke arah positif aja. Selanjutnya
kan kita udah tahu banyak yang namanya kasus bullying. Nah dari Bapak sendiri gimana sih cara mengatasinya itu di lingkungan sekolah? Bullying itu banyak jenisnya. Ada bullying verbal atau non verbal. Kalau di sini itu masih ada di sekolahan negeri atau swasta tuh, atau di kampus-kampus juga masih ada. Bullying yang terjadi di sini adalah bullying non verbal. Verbal, ngatain orang tua, kemudian fisik. Nah, kalau saya di sini programnya, kalau untuk mengatasinya, pertama-tama mengelompokkan yang pembuli itu, ya dipanggil dulu, kemudian dikelompokkan, misalkan main bola bareng. Jadi bias dia bullyingnya, ya ada pembulian. Kemudian dicari celahnya, apakah memang dari faktor orang tua yang memang tidak perhatian, kemudian bagaimana cara sosial mereka yang memang tidak bisa, sehingga bullying itu dianggap normal bagi anak-anak. Jawabannya adalah ngobrol dulu dari hati ke hati, kemudian dijelaskan bahwa itu memang tidak bagus, apalagi mengatakan bahwa misalkan si A tuh fisiknya begini, saya kasih jelaskan bahwa fisik itu dibuat oleh siapa, dan kita tidak bisa merubahnya. Berarti misalkan, kamu jelek, ini hitam, gitu kan. Ini adalah ciptaan Tuhan. Kalau misalkan kamu mengatai si A ini hitam, berarti tidak tanpa sadari kamu mengatai Tuhan yang menciptakan. Seperti itu. Ya intinya dengan anak-anak itu kita tuh harus ngobrol pelan-pelan, nggak bisa keras, nggak bisa juga pelan, harus kayak main layangan, tali ulur, seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana aktivitas olahraga dan gizi berperan dalam mendukung perkembangan mereka? Sangat-sangat berperan sekali. Tentunya tantangan terbesar di sini banyak jajanan-jajanan yang memang tidak bagus kalorinya. Istilahnya yang tidak sehat, katakanlah makanan ada yang sehat dan tidak sehat. Untuk penyakit di sini, penyakitnya ada kemarin tidak menular dan menular. Di sini banyak penyakit yang memang sudah dari makanan, pola makan tidak menular. Tantangan makanan di sini banyak minum es, gula, garam, dan lemak yang memang banyak terbuat dari tepung. Bagaimana saya tantangannya adalah pertama di sini udah ada MBG. Bagaimana cara untuk mensosialisasikan bahwa makan ini ada yang baik buat tubuh. Kemudian ini minumannya ini yang baik buat tubuh. Ada yang boleh setiap hari, ada yang boleh seminggu sekali, dan ada yang boleh sebulan sekali. Artinya kalau misalnya konsumsi makanan yang tidak sehat itu dikonsumsi tiap hari pun tidak baik. Nah itu cara sosialisasinya. Kemudian untuk olahraga, saya kenalkan semua olahraga yang memang ada di SD, kemudian olahraga itu untuk apa, kemudian didukung oleh makanan yang sehat, minum yang sehat, aktivitas fisik dulu, kemudian makanan yang sehat, kemudian istirahat yang cukup. Itu yang membentuk perkembangan untuk anak-anak. Seperti itu. Pak, saya jadi Bapak sebagai guru tuh ada nggak perbedaan signifikan yang anak kelas 1 dan kelas 4 sampai 6 kelas perbedaan dalam perkembangan motor? Pastinya ada. Kalau di PJOK saya melihat memang ada fase A, fase B, fase C. Itu jelas belajarnya beda. Misalkan dari jenis geraknya. Contohnya di kelas 1, 2 itu saya kenalkan gerakan dasar atau kasar, kemudian digabung di fase C udah digabung, udah divariasikan antara gerakan lokomotor, non lokomotor, manipulatif, misalkan dari menggiring bola. Di kelas 1 enggak, hanya berjalan lurus, gerakan menyeimbangkan badan. Di kelas fase B-nya dilanjutkan lagi. Tahap-tahapan itu jelas berbeda karena usianya, kemudian kematangan struktur otot, tulang jelas mempengaruhi sekali. Jadi selanjutnya, bagaimana sekolah berkontribusi dalam perkembangan anak? Perkembangan itu ada perkembangan badan dan perkembangan pemikiran. Perkembangan badan bisa dilatih oleh PJOK, kemudian pemikiran dengan sosialnya, dengan pengetahuannya, dengan sikapnya. Perkembangan itu banyak.
Di sini sekolah ini banyak sekali program-program eskul yang mendukung perkembangan minat bakat. Ada eskul futsal, eskul renang, kemudian ada silat, ada tari, sehingga itu yang mendukung perkembangan. Contohnya anak-anak yang nggak bisa atau nggak suka renang bisa dengan olahraga yang lain, sehingga emosionalnya tercukupi atau kebutuhan geraknya tercukupi, sehingga untuk belajarnya lebih fokus karena memang tenaganya udah habis ataupun rasa keingintahuannya udah habis, sehingga fokus di pelajaran-pelajaran tertentu. Itu yang mendukung sekali program di sini. Ada lagi? Lanjutin aja. Mungkin itu sih sekian dari yang pertanyaan-pertanyaan yang bisa apa namanya kita sampaikan, dan juga terima kasih atas jawabannya dan pertanyaan-pertanyaan yang telah kita berikan. Mungkin kalau dari kita ada salah-salah kata dalam penyampaiannya, mohon dimaafkan. Ini sekian. Sama-sama, mohon maaf juga atau ada jawaban yang memang kurang berkenan. Itu jawaban murni dari pribadi saya dan memang realita di lapangan seperti itu. Terima kasih mahasiswa UNJ, sukses dalam kuliahnya. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Cintania Nugrah dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, dan kami berdua di sini akan mewawancara guru dari jenjang sekolah dasar untuk memenuhi tugas akhir PPD. Jadi di sebelah saya ini ada gurunya yang akan kami wawancarai. Boleh Ibu perkenalkan dirinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Melani, guru dari sekolah dasar. Apa yang ditanya? Jadi untuk pertanyaan yang pertama, menurut Ibu, gimana penerapan nilai-nilai karakter atau sikap positif kepada siswa dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari di sekolah? Penerapan untuk nilai positifnya palingnya dimulai dari pas anak-anak mau mulai pelajaran kayak buka bersama, terus ngajarin sopan santun ke guru yang lain, ke teman-teman yang lain, kerja kelompok, karakter, apa ya namanya, bikin kayak apa sih, tugas-tugas kelompok gitu kan. Kayak gitu sih. Lebih oke. Untuk pertanyaan kedua, apa aja tantangan yang Ibu hadapi dalam membimbing siswa, dan gimana cara Ibu mengatasi tantangan tersebut? Lalu saya panggil anaknya satu-satu, ceritain masalahnya kenapa. Soalnya kan anak-anak kan semuanya kan beda kan, paling sih ya komunikasi ke orang tuanya atau ke anaknya. Makasih Ibu atas jawabannya. Sama-sama. Ini juga aja. Iya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.